Bab 6, Otak Manusia. H. Pengantar. Senang sekali saya sampaikan di sini pelajaran ke-6. Bagian ini akan menjelaskan secara gamblang mengenai sebuah mekanisme terhebat yang pernah diciptakan. Dengan mekanisme ini, Anda dapat menciptakan bagi Anda sendiri kesehatan, kekuatan, sukses, kemakmuran, dan kondisi apapun yang Anda inginkan. Kebutuhan adalah tuntutan, dan tuntutan menciptakan tindakan. Tindakan berujung pada hasil. Proses evolusi senantiasa membangun masa depan kita dari masa kini kita. Perkembangan individu, seperti halnya perkembangan semesta, pasti bersifat setahap demi setahap dengan kapasitas dan volume yang terus-menerus meningkat. Sudah kita ketahui bahwa jika kita merebut hak-hak orang lain, kita menjadi duri moral. Kita mendapati diri kita terjebak di setiap tikungan jalan kehidupan. Hal ini merupakan indikasi bahwa sukses tergantung pada ide moral tertinggi, yaitu kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Aspirasi, keinginan, dan hubungan harmonis yang senantiasa dipertahankan akan memberikan hasil. Hambatan terbesarnya adalah ide-ide mati yang salah. Untuk menjadi selaras dengan kebenaran abadi, kita harus memiliki ketenangan dan harmoni di dalam diri. Untuk bisa menerima informasi, si penerima harus selaras dengan transmiternya. Pemikiran adalah produk pikiran, dan pikiran bersifat kreatif. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa pikiran universal akan mengubah modus operandinya agar cocok dengan kita atau ide kita. Melainkan berarti kita bisa membina hubungan harmonis dengan pikiran universal. Bila sudah demikian, kita dapat meminta apapun yang menjadi hak kita. Dan jalan yang terbentang akan dibuat tampak rata dan jelas. B. Materi. 1. Pikiran universal memang luar biasa sehingga kita sulit memahami kekuatan praktisnya, kemungkinan-kemungkinannya, dan efek produksinya yang tak terbatas. 2. Kita mendapati bahwa pikiran ini bukan saja inteligensi, tetapi juga substansi. Bagaimana cara membedakan bentuknya? Bagaimana kita bisa mendapatkan efek yang kita inginkan? 3. Bertanyalah bagaimana efek listrik kepada ahlinya. Ia akan menjawab, listrik adalah bentuk gerak dan efeknya tergantung pada mekanisme yang dipasangkan. Mekanisme inilah yang menentukan apakah kita akan memperoleh panas, cahaya, kekuatan, musik, atau apa pun demonstrasi kekuatan dahsyat lainnya di mana energi vital ini telah dipasangkan. 4. Efek apa yang bisa diproduksi oleh pemikiran? Jawabannya, pemikiran adalah pikiran yang bergerak, sebagaimana angin adalah udara yang bergerak, dan efeknya tergantung sepenuhnya pada mekanisme yang dipasangkan. 5. Disinilah rahasia kekuatan mental, ia sepenuhnya tergantung pada mekanisme yang kita pasangkan. 6. Apakah mekanisme ini? Anda mengetahui sesuatu tentang mekanisme yang telah ditemukan oleh Edison, Bell, Marconi, dan para ahli listrik lainnya. Melalui mekanisme ini, kini tempat, ruang dan waktu menjadi sekadar kiasan. Tetapi, pernahkah Anda berpikir bahwa mekanisme yang telah diberikan kepada Anda untuk mentransformasikan kekuatan yang universal, maha ada, potensial itu telah diciptakan oleh pencipta yang lebih besar dibanding Edison? 7. Kita sudah terbiasa memeriksa mekanisme implementasi yang kita gunakan untuk menyiapkan tanah sebelum menanam, dan kita mencoba memahami mekanisme mobil yang kita kendarai. Tetapi, sebagian besar dari kita sudah puas berada di dalam ketidaktahuan tentang mekanisme terbesar yang pernah ada, otak manusia. 8. Mari kita memeriksa keajaiban mekanisme ini. Mungkin kita dapat lebih memahami berbagai efek yang disebabkan oleh mekanisme ini. Ya, mekanisme ini merupakan sebab. 9. Pertama-tama, ada dunia mental yang besar. Di situ kita hidup, bergerak, dan ada. Dunia ini maha kuasa, maha tahu, dan maha ada.
Ia akan merespons keinginan kita dengan rasio yang berbanding lurus dengan tujuan dan keyakinan kita. Tujuan itu harus sesuai dengan hukum keberadaan kita, yaitu harus kreatif dan konstruktif. Keyakinan kita harus cukup kuat untuk membangkitkan arus kekuatan yang cukup besar untuk mewujudkan tujuan kita. Pernyataan ini, sebagaimana keyakinanmu, demikian pula yang terjadi padamu, tampaknya sudah teruji secara ilmiah. 10. Efek-efek yang dihasilkan di dunia luar diri adalah hasil dari aksi dan reaksi individu terhadap pikiran universal. Itulah proses yang kita sebut berpikir. Otak merupakan organ yang dipakai agar proses ini terjadi. Sungguh luar biasa ajaibnya, bukan? Apakah Anda mencintai musik, bunga, sastra, seni, atau apakah Anda terinspirasi oleh pemikiran genius di zaman kuno atau di zaman modern ini? Ingatlah, setiap keindahan yang Anda respons pastilah memiliki gambaran yang sesuai di otak Anda sebelum Anda bisa menghargainya. 11. Tidak ada keluhuran atau prinsip apapun di gudang alam yang tidak bisa diekspresikan oleh otak. Otak merupakan dunia embrio, yang siap berkembang setiap saat bila muncul kebutuhan. Jika Anda dapat memahami bahwa hal ini merupakan kebenaran ilmiah dan kebenaran hukum alam yang luar biasa, Anda akan lebih mudah memahami mekanisme di mana hasil-hasil yang luar biasa dicapai. 12. Sistem saraf telah diperbandingkan dengan sirkuit listrik dan dengan baterai sel di mana tenaga dihasilkan. Sedangkan otak diperbandingkan dengan kabel-kabel yang diisolasi di mana listrik dikirim. Melalui saluran-saluran inilah, setiap dorongan atau keinginan dibawa melalui mekanismenya. 13. Urat saraf tulang belakang merupakan motor dan jalan sensori yang besar. Melaluinya, pesan-pesan dikirim ke dan dari otak. Kemudian, ada persediaan darah yang mengalir melalui vena dan arteri, yang memperbarui energi dan kekuatan kita. Struktur yang diatur dengan sempurna ini menopang seluruh tubuh fisik. Dan akhirnya, ada kulit yang lembut dan indah, yang menutup seluruh mekanisme sebagai selimut yang elok. 14. Inilah yang disebut, bait Allah yang hidup, dan, aku, individu diberi kendali. Semua hasil terjadi berdasar atas pemahamannya tentang mekanisme yang berada di dalam kendalinya ini. 15. Setiap pikiran menggerakkan sel-sel otak. Pada mulanya, substansi kemana pikiran diarahkan gagal merespons. Tetapi bila pikiran cukup ditajamkan dan dikonsentrasikan, akhirnya substansi ini ditaklukkan dan dapat berekspresi dengan sempurna. 16. Pengaruh pikiran ini bisa dikerahkan pada setiap bagian tubuh, yang menyebabkan terhapusnya efek yang tidak dikehendaki. 17. Gambaran dan pemahaman sempurna tentang hukum yang mengatur di dunia mental ini sudah pasti akan sangat bernilai di dalam transaksi bisnis karena ia mengembangkan kekuatan pemahaman, serta memberikan pengertian dan penghargaan yang lebih jelas tentang fakta yang ada. 18. Orang yang melihat ke dalam diri bukan melihat keluar diri sudah pasti akan menggunakan daya-daya besar yang lambat laun akan menentukan arah kehidupannya. Dengan demikian, ia dibawa masuk ke dalam getaran yang memiliki segala yang terbaik, terkuat, dan paling diinginkan. 19. Perhatian atau konsentrasi mungkin merupakan esensi yang paling penting di dalam perkembangan kebudayaan pikiran. Banyak sekali kemungkinan ajaib yang ditimbulkan oleh perhatian yang diarahkan dengan baik. Hal ini kadang dianggap mustahil bagi orang yang belum memulainya. Pengolahan perhatian merupakan karakteristik khas yang dimiliki oleh setiap orang sukses baik pria maupun perempuan. Pengolahan perhatian. Inilah yang merupakan pencapaian pribadi tertinggi yang bisa diperoleh. 20. Kekuatan perhatian dapat dipahami dengan lebih baik melalui cara membandingkannya dengan lensa kaca yang dipegang di bawah sinar matahari. Bila lensa ini digerak-gerakkan ke sana kemari sehingga tidak terfokus, maka tidak ada sesuatu yang terjadi.
Tetapi bila dipegang dalam keadaan tidak bergerak, sehingga sinar matahari bisa terfokus pada satu titik selama jangka waktu tertentu, maka efeknya akan segera terlihat jelas. 21. Demikian pula dengan kekuatan pikiran, bila kekuatan ini disia-siakan dengan cara menyebarkan pikiran dari satu objek ke objek lain, maka tidak ada hasil yang terlihat. Tetapi, bila kekuatan ini difokuskan melalui perhatian atau konsentrasi pada satu tujuan tunggal selama jangka waktu tertentu, maka tiada yang tidak mungkin. 22. Orang mungkin berkata, itu adalah obat yang sangat sederhana bagi situasi yang sangat rumit. Silakan mencoba, bagi Anda yang belum berpengalaman dalam mengonsentrasikan pikiran pada suatu tujuan atau objek tertentu. Pilihlah suatu objek tunggal, dan konsentrasikan perhatian Anda ke situ dengan suatu tujuan tertentu selama 10 menit saja. Anda tidak akan bisa melakukannya. Pikiran berkelana berulang kali, sehingga perlu mengembalikannya lagi ke tujuan awalnya. Setiap kali, efeknya telah hilang. Maka pada akhir 10 menit itu, tidak ada hasilnya karena Anda belum mampu memfokuskan pikiran ke tujuan. 23. Melalui perhatianlah, Anda akhirnya akan mampu mengatasi halangan apapun yang muncul di jalan kehidupan Anda nantinya. Dan satu-satunya cara untuk memperoleh kekuatan yang hebat ini adalah dengan berlatih. Latihan berbuahkan kesempurnaan, baik untuk kasus ini maupun kasus lainnya. 24. Untuk mengolah kekuatan perhatian, bawalah sebuah foto ke tempat duduk yang sama, di ruang yang sama, dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Amatilah foto itu lekat-lekat selama setidaknya 10 menit. Catat ekspresi matanya, bentuk wajahnya, pakaiannya, cara rambutnya tersisir pokoknya, catat dengan cermat semua detail yang terlihat di foto itu. Sekarang, tutup foto itu dan tutup mata Anda. Cobalah untuk melihatnya dalam pikiran Anda. Jika Anda dapat melihat setiap detail dengan sempurna dan dapat membentuk imaji mental yang baik tentang foto itu, selamat. Bila belum, ulangilah latihan ini sampai Anda bisa. 25. Langkah ini semata-mata bertujuan untuk menyiapkan lahan. Minggu depan kita sudah siap untuk menyebar benih. 26. Dengan latihan-latihan seperti inilah Anda akhirnya dapat mengendalikan kondisi mental, sikap, dan kesadaran Anda. 27. Para ahli keuangan yang hebat belajar untuk menarik sebanyak-banyaknya dari orang banyak, sehingga mereka punya lebih banyak waktu untuk merencanakan, berpikir, dan membangkitkan kondisi mental yang benar. 28. Para pengusaha sukses selalu membuktikan bahwa bertukar pikiran dengan pengusaha sukses lainnya memang amat berguna. 29. Suatu ide tunggal mungkin berharga ribuan dolar. Ide-ide ini hanya bisa datang pada mereka yang bersifat reseptif, siap menerima dan berada di dalam kerangka pikiran sukses. 30. Manusia sedang belajar untuk menyelaraskan diri mereka dengan pikiran universal. Mereka sedang mempelajari kemanunggalan segala hal. Mereka sedang mempelajari metode dan prinsip dasar tentang berpikir. Dan hal ini mengubah kondisi dan menggandakan hasil. 31. Mereka mendapati bahwa lingkungan dan kondisi mengikuti alur kemajuan mental dan spiritual. Mereka mendapati bahwa pertumbuhan mengikuti pengetahuan, tindakan mengikuti inspirasi, kesempatan mengikuti persepsi yang pertama selalu spiritual, dan barulah diikuti transformasi ke dalam kemungkinan-kemungkinan prestasi yang bersifat tak terhingga dan tak terbatas. 32. Karena individu hanyalah saluran untuk pembedaan dari universal, kemungkinan-kemungkinan ini tentu saja tak pernah habis. 33. Pemikiran adalah proses yang kita gunakan untuk menyerap spirit kekuatan, dan menyimpan hasilnya di kesadaran di dalam diri, hingga menjadi bagian dari kesadaran umum kita.
Metode untuk mencapai hasil ini melalui praktik terus-menerus dari beberapa prinsip dasar yang sudah dijelaskan di dalam sistem ini merupakan master key yang akan membuka pintu kebenaran universal. 34. Dua sumber yang besar dari penderitaan manusia dewasa ini adalah penyakit fisik dan kecemasan mental. Asal mulanya telah ditelusuri, yaitu pelanggaran hukum alam. Tak diragukan lagi, pengetahuan belum dapat mencakup keseluruhan, hanya bersifat sebagian. Tetapi awan gelap yang telah terakumulasi di sepanjang zaman sudah mulai menyingkir, dengan membawa serta banyak misteri yang terjadi karena informasi yang salah. C. Tanya jawab. 1. Apa contoh dari efek yang bisa diproduksi oleh listrik? Panas, cahaya, kekuatan, musik. 2. Berbagai efek ini tergantung pada apa? Mekanisme yang diberi aliran listrik. 3. Apa hasil dari aksi dan interaksi dari pikiran individu terhadap pikiran universal? Kondisi dan pengalaman yang kita temui. 4. Bagaimana kondisi-kondisi ini diubah? Dengan cara mengubah mekanisme yang membuat pikiran universal dibedakan berdasarkan bentuk. 5. Apa mekanisme ini? Otak. 6. Bagaimana ia diubah? Melalui proses yang kita sebut berpikir. Pikiran memproduksi sel-sel otak, dan sel-sel ini merespons pikiran yang sesuai di dalam pikiran universal. 7. Apa manfaat kekuatan konsentrasi? Ia adalah pencapaian pribadi tertinggi yang bisa diperoleh, dan merupakan ciri yang membedakan setiap manusia sukses baik pria atau perempuan. 8. Bagaimana cara memperolehnya? Dengan tekun mempraktikkan latihan-latihan yang dijelaskan dalam sistem ini. 9. Mengapa hal ini sangat penting? Karena ia akan memampukan kita untuk mengendalikan pikiran kita. Dan karena pikiran adalah sebab, maka kondisi pastilah akibat. Jika kita dapat mengendalikan sebab, kita juga dapat mengendalikan akibat. 10. Apakah yang mengubah kondisi dan menggandakan hasil di dunia objektif? Manusia mempelajari metode-metode dasar untuk berpikir konstruktif. Hal inilah yang berada di atas segalanya, kepada dirimu sendiri, jujur dan setialah. Maka pastilah akibatnya, bagai malam mengikuti siang, engkau tidak lagi bisa culas kepada siapapun.